Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, kembali di channel kami dengan saya Mukhidil Fakir yang insyaallah akan mengkaji kajian keislaman yang berkaitan dengan usul fikih. Usul fikih yang akan mengkaji satu materi bentuk, yang kedua adalah kajian materi mafhum yang insyaallah Al-Fakir akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas Al-Fakir dalam menjelaskan tentang materi kajian ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada penyimak, pendengar, ya, pemerhati yang beriman. Baik, yang pertama mentuk istilah penting dalam usul fikih yang merujuk pada makna atau hukum yang secara eksplisit disebutkan dalam lafaz suatu teks, baik dari Al-Quran maupun hadis. Artinya adalah makna yang dinyatakan secara langsung melalui ucapan atau tulisan. Definisinya, kalau secara bahasa berasal dari kata nataqa yantiqu, yang berarti berbicara atau mengucapkan. Secara istilah adalah makna yang dipahami dari lafaz berdasarkan ucapan yang jelas dan tegas. Contoh dalam surah Al-Isra 23 menyatakan bahwa maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya orang tua perkataan Maka larangan kata ini adalah mantuk, karena disebutkan secara langsung dalam teks. Apa sih macam-macam mantuk? Para ulama memberikan penjelasan. Ada beberapa jenis mantuk. Di antaranya adalah nas. Apa sih nas? Nas adalah lafaz yang hanya memiliki satu makna yang pasti tanpa kemungkinan makna lagi. Jadi kemungkinan makna lainnya yaitu adalah contoh 3 hari dalam surah Al-Baqarah 196. Dan secara makna jelas 3 hari. Kemudian yang kedua zahir, lafaz yang maknanya jelas tetapi masih memungkinkan ditakwil. Contoh perintah salat dalam surah Al-Baqarah 43. Kemudian yang ketiga adalah muawwal, yaitu lafaz yang memiliki makna zahir tetapi digunakan dalam makna yang ditakwilkan karena ada dalil yang lain. Kemudian 4, amr dan nahi, perintah dan larangan yang jelas dalam lafaz. Contoh, dirikanlah salat dalam surah Al-Baqarah 43. Perintahnya adalah fi'il amr, perintah. Kemudian yang kelima, am dan khas, lafaz umum dan khusus. Contoh, setiap yang meminum khamar, lafaznya umum, siapa saja. Kemudian yang keenam, mutlak dan muqayyad, lafaz mutlak tanpa batasan dan lafaz yang dibatasi. Contoh, bebaskan budak, mutlak. Kemudian bebaskan budak mukmin, muqayyad. Artinya bahwa ini lafaz ada batasan, ada lafaz yang tanpa batasan. Itu pengertian dari mantuk itu sendiri. Kemudian adalah mafhum. Apa sih mafhum? Dalam usul fikih maknanya bahwa makna yang dipahami dari suatu lafaz bukan dari bagian yang diucapkan secara langsung atau tidak disebutkan secara eksplisit. Dan kata lain, mafhum adalah pemahaman hukum yang diambil dari konteks atau implikasi suatu teks, bukan dari lafaz yang jelas seperti dalam mantuk. Menurut definisi, mafhum adalah dari kata fahima yafhamu, yang berarti memahami. Secara istilah, makna yang ditunjukkan oleh lafaz tetapi terdapat dalam bagian yang diucapkan secara langsung. Contoh, jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu, mantuk. Larang berkata mafhum. Kalau mantuk itu larang berkata sedangkan mafhumnya adalah larangan memukul, mencaci atau menyakiti orang tua karena itu lebih buruk dari berkata Kemudian macam-macam mafhum, ada 2 bagian. Yang pertama, mafhum muwafaqah, makna yang sejalan atau lebih kuat dari yang disebutkan secara eksplisit. Seperti fahwal khitab, jika makna mafhum lebih kuat dari mantuk. Contoh, larangan memukul orang tua karena berkata saja dilarang.
Kemudian yang kedua, lahn dan khitab. Jika mana mafhum setara dengan mantuk. Contoh, membakar harta anak yatim sama buruknya dengan memakannya secara zalim. Ya. Kemudian yang jenis kedua, mafhum mukhalafah, yaitu makna berlawanan dengan yang disebutkan secara eksplisit. Contoh, jika mereka datang dengan 4 saksi, maka jangan dihukum. Ya. Mafhumnya, jika tidak datang dengan 4 saksi, maka dihukum. Ya, seperti itu. Secara macam-macam, ya, mafhum mukhalafah memiliki jenisnya. Ya. Ya. Pertama lah mafhum syar, ya, syarat. Ada mafhum sifat, yaitu sifat. Mafhum ghaya yaitu batas akhir. Mafhum adad adalah jumlah. Mafhum laqab adalah penyebutan nama. Mafhum hasar adalah pembatasan. Ya. Kemudian hujjah terhadap mafhum tersebut ada 2, yaitu mafhum muwafaqah, artinya disepakati sebagai hujjah oleh semua mazhab. Kemudian yang kedua, mafhum mukhalafah, ya, yaitu diperdebatkan secara sebagian ulama menerima dengan syarat sebagai menolaknya jika konteksnya tidak kuat. Ini suatu hal hujjah dari beberapa di ulama dalam membagi mafhum tersebut. Jadi perbedaan antara mafhum dan mantuk. Kalau mantuk adalah makna yang diucapkan secara eksplisit. Kalau mafhum, makna yang dipahami dari konteks atau implikasi meskipun tidak disebutkan secara langsung. Ya. Ini makna dari mantuk dan mafhum, ya, yang memang menjadi sebuah pemahaman kita bagaimana dalam memahami akan isi atau kandungan ayat-ayat Al-Quran atau maknanya, agar kita tidak salah untuk, ya, memahami jenis daripada kalimat-kalimat atau makna-makna, ya, atau hukum, ya, yang ada dalam Al-Quran dan hadis secara matang atau isinya. Mudah-mudahan, ya, sama-sama bisa kita pahami dan menjadi sebuah tambahan keilmuan buat saya pribadi dan para pendengar, ya, atau pemerhati beriman. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan mendatang.